Angkatan 9, Kabupaten Garut. Perkenalkan, kami dari Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Saya Mas Rina Munawroh dari SDN 2 Tegalgede, dan di samping saya Sinta Febriani dari SDN 1 Tegalgede, serta samping kiri saya Yuliani dari SMP 4 Takenjeng. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan coaching sebagai tugas demonstrasi konseptual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Sinta. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Bu Sinta akan melakukan coaching kan ya? Nah, tahapan awal untuk melakukan coaching tersebut harus melalui beberapa tahapan. Ini adalah ada penilaiannya Bu Sinta. Nah, ada beberapa tahapan awalnya di sini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaannya yang berbobot atau tidak pada coaching tersebut. Nah, dan sekarang bagaimana coachingnya? Memberikan tanggapan dari pertanyaan Bu Sinta, memberikan tanggapan atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Sinta, yaitu berupa pembukaan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk melakukan coaching tersebut ada beberapa pertanyaan Bu Sinta. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Ya. Pertanyaan yang kedua ya, bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Bagian spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga yaitu pertanyaan yang terakhir ya Bu Sinta ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini. Dalam kesempatan ini saya menginginkan coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan tahapan-tahapan dari solusi tersebut. Jadi, nah itu adalah tahapan awal ya dari observasi sebelum melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Sinta. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Mas Rina. Waalaikumsalam Bu Sinta. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ibu semalam Ibu WA saya. Iya, Benar-benar Ibu itu punya permasalahan. iya Ibu. Apa sih Bu permasalahannya yang diceritakan di sini? Sebetulnya ini saya sudah ingin cepat-cepat ketemu Ibu, tapi alhamdulillah Bu ya sudah ketemu sekarang. Sebetulnya ini terkait mengenai guru-guru dalam penerapan kegiatan pembelajaran yang terlihat masih penggunaan metode yang lebih menekan pada ceramah, sehingga terlihat guru itu sebagai objek bukan pada siswa. Kemudian penerapan pembelajaran tidak menggunakan model pembelajaran yang inovatif, media yang kreatif, sehingga pemikiran anak tidak menciptakan yang kreatif dan mandiri. Padahal anak pada zaman sekarang mungkin lebih mengenal IT. Ya, betul ya. Oke, berarti permasalahannya itu dari cara belajar ya Bu ya? Iya. Yang masih jadul ya kalau kata anak-anak yang sekarang, profesional ya Bu ya. Profesional, kemudian dalam penggunaan media juga masih kurang, lebih ke ceramah ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira nih dari percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu harapkan gitu? Ini mendapatkan perubahan dalam kegiatan pembelajaran, di mana setiap guru berubah mindset pikirannya bahwa sekarang sudah zamannya inovatif dan ber-IT. Oke. Ibu kalau boleh saya tahu nih, di lingkungan sekolah Ibu, penilaian Ibu terhadap
terhadap kinerja guru-guru tersebut itu kalau dari angka 1 sampai 10 berada di level berapa sih Bu? Karena melihat dari setiap kegiatan sehari-hari, kebanyakan guru itu masih dominan ke senior yang masih tua-tua, berarti pengetahuan dan kompetensinya belum terikat pada hal-hal yang baru. Maka saya menilai pada level 5. Level 5 ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tahu nih dari Ibu. Ibu menginginkan di level berapa sih kompetensi guru-guru di sekolah Ibu itu? Karena mungkin tidak secepat yang diharapkan ya Bu. Ini perlu ada pemahaman terlebih dahulu, kesadaran juga. Saya perlu adanya step by step. Maka saya berharap minimal itu menaik pada level 7. Level 7 ya. Oke Bu, dalam usaha Ibu dalam meningkatkan kompetensi guru-guru tersebut, kira-kira usaha apa sih yang akan Ibu lakukan gitu untuk meningkatkan kompetensinya? Yaitu kegiatan monitoring atau pendekatan yang nyaman, kemudian lebih pada pemahaman dan kesadaran dari gurunya sendiri. Oke, monitoring, pendekatan, dan kesadaran gurunya. Nah, selain dari usaha tadi yang monitoring, pendekatan, dan kenyamanan, usaha lain nih strateginya gitu. Seperti apa sih Bu? Saya ingin tahu. Sebetulnya saya itu karena saya mengalaminya bahwa dengan banyak pelatihan, seminar, mengikuti kegiatan KKG, kompetensi saya alhamdulillah sebetulnya lebih meningkat. Makanya saya berharap dan mengharapkan akan merencanakan mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang mungkin akan diadakan di sekolah, kemudian pada situasi kegiatan KKG. Oke, Ibu. Ini agar cepat terrealisasi ya dari strategi Ibu tadi yang pelatihan, seminar, dan KKG. Dari ketiga tadi, kira-kira mana sih Bu yang lebih cepat untuk merealisasikannya? Sepertinya ke arah pelatihan, karena kalau pelatihan lebih boleh di intern atau lebih cepat karena berhubungan langsung dengan adanya kepala sekolah. Oke Bu, dari rencana Ibu tadi ini tentunya Ibu kan tidak mungkin melakukannya sendiri ya Bu ya. Tentunya Ibu memerlukan teman untuk berkolaborasi ya. Nah, saya ingin tahu siapa sih yang Ibu kira dapat membantu dalam merealisasikan tujuan Ibu tadi? Tentunya ya Bu, saya juga tidak akan berjalan sendiri karena dukungan dan motivasi khususnya kepala sekolah. Saya akan melakukan diskusi dan konsultasi terlebih dahulu apa yang terbaik dan bagaimana rencana ini dapat berjalan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, kapan sih Bu ini akan Ibu realisasikan atau Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu ini? Ya, saya berharap ini secepatnya Bu ya, karena waktu ini sudah berjalan, sebetulnya perubahan juga sudah mengarah pada arah yang lebih jauh, maka lebih cepat, lebih baik. Maka saya rencana itu mungkin pekan depan, di saat apalagi bertepatan pada kegiatan KKG. Akan tetapi selain itu saya akan mengkhususkan atau meluangkan waktu dalam mengikuti pelatihan ini. Baik Ibu, dari awal sampai akhir kira-kira nih dari percakapan kita tadi apa yang Ibu dapatkan nih? Kesimpulan apa dari percakapan ini? Alhamdulillah setelah saya melakukan kajian, saya lebih ada titik terang Bu, ada solusi, kemudian ternyata saya terpikirkan langkah-langkah apa yang akan saya tindak lanjuti. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya mendapatkan solusinya. Ya, jadi lebih hati itu lebih ringan, lebih enteng ya, Lebih ternyata masalah
kita diskusi, kemudian pemikiran saya lebih terbuka seperti itu. Ya baiklah Bu, nanti saya senang sih dengan jawaban Ibu, dan kalau suatu saat nih Ibu butuh saya dengan senang hati akan selalu terbuka dalam membantu setiap permasalahan Ibu ya. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Saya lebih apa ya? Lebih plong gitu ya. Sudah Ibu apalagi apa namanya? Lebih terbuka, lebih nyaman, lebih. Baik Bu, alhamdulillah ya percakapan kita rupanya sampai di sini dulu ya. Semoga dari percakapan ini mendapatkan manfaat ya untuk Ibu dan kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Sinta. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ya baik, Bu Sinta tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Sinta. Saya melihatnya sudah cukup bagus. Nah sekarang saya punya beberapa pertanyaan ya dari hasil coaching tadi. Nah yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan ketercapaian indikator yang diinginkan? Sudah melakukan coaching bersama Ibu Maslina, dan dari coaching tersebut saya sudah menerapkan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dari alur tersebut saya harap mampu menggali dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coaching, kemudian mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya baik, tadi juga saya melihat ya sebagai observer, saya melihat Ibu sudah memberikan sesuai alurnya sebagai coach, yaitu sesuai dengan tirta ya, alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut menemukan solusi langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Nah, Ibu sudah cukup bagus. Sekarang saya punya pertanyaan terakhir nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching sekarang? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kompetensi sebelumnya, yaitu saya harus mampu memahami kembali alur tirta sehingga saya mampu menemukan atau melaksanakan coaching lebih baik lagi. Oke. Ya baik, coachingnya sudah dilakukan, observer juga sudah saya lakukan pada Ibu, dan Ibu sudah menerapkannya sesuai alur yang diinginkan. Mudah-mudahan coaching kali ini bermanfaat untuk kita semua Ibu dan yang lainnya, dan bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan tepat dan sesuai. Sekian ya Bu Sinta ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Maslina. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Maslina? Alhamdulillah sehat ya gitu. Nah oh iya Bu, nanti kan Ibu akan melaksanakan proses coaching ya. Iya. Nah sebelumnya melaksanakan ada yang ingin saya sampaikan, boleh Bu? Boleh sekali Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah benar-benar memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Ibu, dan saya akan mendengar apakah sudah sesuai dengan pertanyaan itu, gitu kan? Nah jangan lupa Ibu harus sesuaikan dengan prinsip coaching, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah sebelum Ibu hari ini melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan dari saya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, kompetensi yang akan Ibu kembangkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu present, mendengarkan secara aktif, dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, bagus Bu. Kemudian bagaimana kompetensi
si di antara itu yang lebih yang atau yang ini dikembangkan lebih. Oke, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan gitu. Iya, sesuai dengan rencananya Iya. ya. Nah, sesuai itu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Saya ingin pada coaching kali ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang akan saya tanyakan kepada coach, permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Baik Bu, saya sudah melakukan pertanyaan. Silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Iya. Dengan Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya melihat sedikit kegalauan ya di wajah Bu Sinta. Saya mendengar katanya ada yang mau diceritakan ya Bu Sinta kepada saya. Iya Bu, sebetulnya memang betul apa yang Ibu bilang. Saya itu memiliki sedikit sebuah permasalahan yang ingin segera disampaikan kepada Ibu. Ya, permasalahannya boleh menceritakan segala permasalahan sifatnya saya bisa membantu ya. Sekarang saya punya waktu kurang lebih 15 menit atau sampai 20 menit ya. Permasalahan Bu Sinta itu tentang apa yang akan diceritakan kepada saya? Ini berkaitan dengan kinerja guru-guru rekan-rekan saya di sekolah Bu ya, karena saya melihat dan menilai gitu mereka itu dalam pembelajarannya masih menggunakan metode-metode lama. Kemudian saya melihat mereka belum mampu memanfaatkan fasilitas yang berada di sekolah seperti media-media pembelajaran. Kemudian sekolah saya juga masih dekat dengan kebun-kebun seperti itu, karena saya berpikir kebun itu bisa dijadikan sebuah media pembelajaran. Ya, oke, jadi permasalahannya mungkin dari rekan-rekan ya yang belum bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang, yaitu dengan bermasalah dengan metode lama itu konvensional ya. Nah, kira-kira itu Bu Sinta bisa menilai kinerja rekan guru sekarang itu berada di level berapa itu? Saya menilai dari 1 sampai 10 itu saya kasih nilai 5 ya Bu, karena seperti yang saya bilang tadi mereka belum mampu menggunakan media, kemudian metodenya juga masih yang lama. Kalau dinilai dari 1 sampai 10, kalau idealnya kan 10 ya. Kalau guru-guru sudah bisa mampu mengoperasikan media-media kepada anak didiknya, berarti nilainya mungkin 1 sampai 10. Kalau sekarang di sekolah Melina itu 5 ya nilainya. Nah, yang diharapkan Bu Sinta itu inginnya dinilai berapa? Nah, kira-kira guru-guru tersebut? Saya sih inginnya 10 ya Bu ya, Oh, tapi karena kan tidak mungkin ya, karena terlalu jauh gitu. Nah, saya berharap ada di level 7 aja. Jadi ingin meningkatkan minimal ada di level Minimal 7 ya. ya. Nah, untuk berada di level 7 itu Bu Sinta punya usaha yang dilakukan pada rekan-rekan. Mungkin saya akan menyebarkan praktik baik ya, berkaitan dengan cara menggunakan media dan alat yang ada, karena saya pikir mereka tidak menggunakan itu karena ketidaktahuan gitu. Kemudian saya akan menyebarkan praktik baik metode-metode yang terbaru yang saya ketahui, akan saya diseminasikan kepada rekan-rekan sejauh. Usaha lain selain praktik baik, diseminasi dan yang tadi disebutkan Bu Sinta ya, usaha yang lain yang akan dilakukan itu strateginya apa lagi? Saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan cara mentoring atau dengan pelatihan. Nah, agar cepat terrealisasi nih, bagaimana metodenya yang akan dilakukan oleh Bu Sinta? Metodenya mungkin dengan melakukan Untuk mencapai sebuah tujuan di sekolah Ibu Sinta, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Sinta? tentunya dalam hal ini saya sangat mengharapkan bantuan dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah saya, karena segala sesuatu yang saya lakukan, yang rekan gurunya lakukan,
harus sepengetahuan beliau. Tentunya saya akan pertama kali meminta bantuan terhadap beliau sebelum saya melakukan praktik baiknya. Baik. Kapan ya rencana muslimah itu akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, saya ingin secepatnya, mungkin targetnya pekan depan. Ya, lebih cepat lebih baik ya Bu Sinta ya, supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Apa yang didapat dari percakapan ini Bu Sinta? Hari ini saya mendapat solusi, Ya, solusi dari permasalahan yang saya temui. Saya juga lebih merasa plong, hati saya lebih merasa lega gitu, karena saya telah menemukan tahapan-tahapan dalam mencapai solusi tersebut. baik. Nah, sekarang Bu Sinta sudah sesuai ya, sudah memiliki arahan-arahan, rencana-rencana dan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu Sinta hadapi. Mungkin sekian ya coaching hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bu Sinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Mas. Alhamdulillah ya, saya tadi melihat Ibu sudah melakukan coaching ya. Tapi saya ingin bertanya kepada Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator. Ya, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang berbobot tentunya sesuai dengan alur tirta itu, yaitu alur tirta itu adalah adanya tujuan, adanya identifikasi dari dari hasil coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur tinta ya, yaitu tentunya ada tujuannya, ada identifikasinya, juga ada rencana aksi dan adanya tanggung jawab, sehingga menemukan titik langkah-langkah atau solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dari semua itu apa yang Ibu ingin capai? Saya ingin mencapai suatu permasalahan itu berada sampai ke titik sampai kepada penerapan solusi yang baik yang diterapkan di sekolah. Bagus ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching? Saya akan melakukan praktik-praktik yang ingin saya kembangkan ya. Selain ini akan melakukan coaching menjadi lebih baik lagi, sehingga suatu permasalahan itu bisa tercover dengan baik, terselesaikan dengan baik. Bagus, mudah-mudahan Bu. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Mas Lina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mas Lina? Alhamdulillah sehat ya gitu. Nah, oh iya Bu, nanti kan Ibu akan melaksanakan proses coaching ya? Iya. Nah, sebelumnya melaksanakan ada yang ingin saya sampaikan, boleh Bu? Ya, boleh sekali Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah benar-benar memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Ibu, dan saya akan mendengar apakah sudah sesuai dengan pertanyaan itu, gitu kan? Nah, jangan lupa Ibu harus sesuaikan dengan prinsip coaching, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu hari ini melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan dari saya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, kompetensi yang akan Ibu kembangkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu present, mendengarkan secara aktif, dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, bagus Bu. Kemudian bagaimana kompetensi di antara itu yang lebih atau yang ingin dikembangkan lebih? Oke, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan. Ya, sesuai dengan rencananya Iya. ya. Nah, sesuai itu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini?
Saya ingin pada coaching kali ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang akan saya kemukakan kepada coach, permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Baik Bu, saya sudah melakukan pertanyaan, silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Saya melihat sedikit kegalauan ya di wajah Bu Sinta. Saya mendengar katanya ada yang mau diceritakan ya Bu Sinta kepada saya. Ya Bu, sebetulnya memang betul apa yang Ibu bilang. Saya itu memiliki sedikit sebuah permasalahan yang ingin segera disampaikan kepada Ibu. Ya, permasalahannya boleh menceritakan segala permasalahan, siapa tahu saya bisa membantu ya. Sekarang saya punya waktu kurang lebih 15 menit atau sampai 20 menit ya. Permasalahan Bu Sinta itu tentang apa yang akan diceritakan kepada saya? Ini berkaitan dengan kinerja guru-guru rekan-rekan saya di sekolah Bu ya. Karena saya melihat dan menilai gitu, mereka itu dalam pembelajarannya masih menggunakan metode-metode lama. Kemudian saya melihat mereka belum mampu memanfaatkan fasilitas yang berada di sekolah seperti media-media pembelajaran. Kemudian sekolah saya juga masih dekat dengan kebun-kebun seperti itu, karena saya berpikir kebun itu bisa dijadikan sebuah media pembelajaran. Ya, oke, jadi permasalahannya mungkin dari rekan-rekan ya yang belum bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang, yaitu dengan bermasalah dengan metode lama itu konvensional ya. Nah, kira-kira itu Bu Sinta bisa menilai kinerja rekan guru sekarang itu berada di level berapa itu? Saya menilai dari 1 sampai 10 itu saya kasih nilai 5 Ibu, karena seperti yang saya bilang tadi, mereka belum mampu menggunakan media, kemudian metodenya juga masih yang lama. Kalau dinilai Mas dari 1 sampai 10, kalau idealnya kan 10 ya. Kalau guru-guru sudah bisa mampu mengoperasikan media-media kepada anak didiknya, berarti nilainya mungkin 1 sampai 10. Kalau sekarang di sekolah Melina itu 5 ya nilainya. Nah, yang diharapkan Bu Sinta itu inginnya dinilai berapa? Nah, kira-kira guru-guru tersebut? Saya sih inginnya 10 ya Bu ya, tapi 10. karena kan tidak mungkin ya, karena terlalu jauh gitu. Nah, saya berharap ada di level 7 aja. Jadi ingin meningkatkan minimal ada di level 7 ya. Nah, untuk berada di level 7 itu Bu Sinta punya usaha yang dilakukan kepada rekan-rekan. Mungkin saya akan menyebarkan praktik baik ya, berkaitan dengan cara menggunakan media dan alat yang ada, karena saya pikir mereka tidak menggunakan itu karena ketidaktahuan gitu. Kemudian saya akan menyebarkan praktik baik metode-metode yang terbaru yang saya ketahui, akan saya diseminasikan kepada rekan-rekan sejauh. Usaha lain selain praktik baik, diseminasi dan yang tadi disebutkan Bu Sinta ya, usaha yang lain yang akan dilakukan itu strateginya apa lagi? Saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan cara mentoring atau dengan pelatihan. Nah, agar cepat terrealisasi ini bagaimana metodenya yang akan dilakukan oleh Bu Sinta? Metodenya mungkin dengan melakukan untuk mencapai sebuah tujuan di sekolah Ibu Sinta, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Sinta? Tentunya dalam hal ini saya sangat mengharapkan bantuan dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah saya, karena segala sesuatu yang saya lakukan, yang rekan guru saya lakukan, tentunya harus sepengetahuan beliau. Tentunya saya akan pertama kali meminta bantuan terhadap beliau sebelum saya melakukan praktik baiknya. Baik, kapan ya rencana Bu Sinta itu akan dilaksanakan? Secepat
Secepatnya Bu, saya ingin secepatnya, mungkin targetnya pekan depan. Ya, lebih cepat lebih baik ya Bu Sinta ya, supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Apa yang didapat dari percakapan ini Bu Sinta? Hari ini saya mendapat solusi, ya, solusi dari permasalahan yang saya temui. Saya juga lebih lebih merasa plong, hati saya lebih merasa lega gitu, karena saya telah menemukan tahapan-tahapan dalam mencapai solusi tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang Bu Sinta sudah sesuai ya, sudah memiliki arahan-arahan, rencana-rencana dan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu Sinta hadapi. Mungkin sekian ya coaching hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Sinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Mas. Alhamdulillah ya, saya tadi melihat Ibu sudah melakukan coaching ya. Tetapi saya ingin bertanya kepada Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator. Ya, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang berbobot tentunya sesuai dengan alur tirta itu, yaitu alur tirta itu adalah adanya tujuan, adanya identifikasi dari hasil coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur tinta ya, yaitu tentunya ada tujuannya, ada identifikasinya, juga ada rencana aksi dan adanya tanggung jawab, sehingga menemukan titik langkah-langkah atau solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dari semua itu apa yang Ibu ingin capai? Saya ingin mencapai suatu permasalahan itu berada sampai ke titik sampai kepada penerapan solusi yang baik yang diterapkan di sekolah. Bagus ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini? Saya akan melakukan praktik-praktik yang ingin saya kembangkan ya. Selain ini akan melakukan coaching menjadi lebih baik lagi, sehingga suatu permasalahan itu bisa tercover dengan baik, terselesaikan dengan baik. Bagus, mudah-mudahan Bu, apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lina. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah di saat ini saya sehat. Alhamdulillah ya. Ya Ibu, saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya bersama Ibu Yuli ya. Nah Bu ya, sebelum Ibu melakukan coaching bersama Ibu Yuli, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya. Ini berkaitan dengan pada saat coaching ada rubrik yang harus Ibu perhatikan. Ada rubriknya, yaitu sesuai dengan alur cerita Ibu ya. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci coachingnya, kemudian mendengarkan jawaban dari coaching, dan jangan lupa Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu prinsip coaching itu ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau ingin tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Mudah-mudahan saya akan mengembangkan kompetensi present, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot atau mungkin yang hot ya Bu. Oke, baik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari kompetensi tadi gitu ya, bagian kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching? Mungkin saya lebih mengarah pada kompetensi spesifik, yaitu di mana kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Saya ingin menginginkan coaching ini bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu ya, rupanya observasi
kasih kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Silahkan Ibu lanjutkan lagi untuk kegiatan selanjutnya itu kunci. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Mas Rina. Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah Bu, cuma agak sedikit galau saja. Gitu, dengar-dengar aku WA ya. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu dulu ya. Kemudian dengar-dengar nih Ibu ada yang mau diceritakan apa nih? Tetapi waktunya mohon maaf ini 15 menit. Mohon mungkin secara singkat saja. Ya baik Bu. Saya secara ini bahagia banget ya bisa bertemu langsung dengan Bu Mas Rina sehingga saya bisa menceritakan terkait permasalahan yang saya hadapi di lingkungan sekolah saya. Begini Bu, nah terkait rekan guru di sekolah, saya memperhatikan rekan guru di sekolah itu dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan gitu ya dalam segi penyampaian materinya, masih menggunakan metode-metode konvensional atau ceramah. Jadi itu lagi gitu ya. Padahal dari perkembangan zaman semakin kesini kan semakin meningkat ya, teknologi semakin menyeluruh lah hampir di semua tempat. Terus media-media juga di sekolah saya itu ada seperti laptop, komputer di kelas juga ada yang seharusnya itu bisa digunakan gitu ya sama rekan-rekan, tapi dilihat dari semakin kesini rekan-rekan saya itu masih enggan gitu menggunakan media tersebut Termotivasi. ya, belum termotivasi. Nah, Ibu dari keseluruhan masalah itu kira-kira apa sih yang diharapkan Ibu? Saya harapan saya ingin minimal ada di nilai 6 atau 7 lah, karena berhubungan di sekolah saya masih banyak guru yang senior gitu ya, mungkin dalam menggunakan dan mempraktikkan media-medianya masih kaku gitu ya. Bu, gini, kalau dalam kompetensi nih di level kompetensi guru, kalau kita targetkan 1 sampai 10, nah kira-kira kompetensi di sekolah Ibu pada guru di level berapa kira-kira? Nah, saya itu harapannya tidak jauh-jauh ya, di level 6 atau 7 juga sudah alhamdulillah gitu ya, berhubung karena banyak yang senior yang masih gaptek gitu dalam teknologi. Ya, nah dengan peningkatan itu Ibu tadi mungkin sekiranya di level 6 atau 7. Kemudian untuk mencapai itu usaha apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan berusaha melakukan pendekatan sedikit demi sedikit ya dengan rekan-rekan, terutama dengan rekan terdekat dulu. Selanjutnya dengan berbicara berdua dulu dengan kepala sekolah mengenai ini untuk diseminasi, monitoring atau dan lainnya gitu. Ya, dari semua yang Ibu langkah tadi ada pendekatan, kemudian ada face to face ya berdua gitu. Mana strategi yang lebih optimal menurut Ibu, langkah apa kira-kira? Langkah yang lebih optimal mungkin itu dengan melakukan diseminasi gitu ya, atau pelatihan dengan rekan secara langsung. Baik Bu. Nah, kalau menurut Ibu diseminasi itu memberikan langkah yang optimal, Ibu mungkin tidak akan sendirian melakukannya. Berarti Ibu akan memerlukan bantuan, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam mencapai tujuan itu? Ya tentu saya tidak bisa berjalan sendiri ya untuk melakukan tujuan yang lebih baik gitu. Kebetulan di sekolah saya itu ada beberapa anak muda yang sudah menguasai teknologi itu. Saya akan mencoba meminta bantuan seperti ada Nida gitu yang sudah mampu menggunakan teknologi gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, dari semua yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira nih kapan akan dilaksanakan? Saya itu berusaha yang maunya secepatnya itu melakukan supaya lebih cepat lebih baik untuk kedepannya guru lebih termotivasi. Terima kasih Bu. Nah Bu, dari setelah percakapan hari ini, kira-kira apa sih nilai yang dapat diambil menurut Ibu? Saya setelah berbicara dengan Ibu ya alhamdulillah sudah mendapatkan titik terang nih langkah-langkah solusi yang akan saya terapkan di sekolah saya dengan rekan-rekan saya. Terima kasih ya Bu, kita anggap percakapan ini sangat bermanfaat Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Rina.
pada saat melakukan coaching terkait indikator dan pencapaian yang diinginkan? Ya, alhamdulillah setelah saya melakukan coaching tadi, saya melakukan dengan tahapan atau alur tirta, di mana di sana mengacu pada tujuan umum yang saya lakukan, kemudian identitas pada setiap masalah, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, dan model tirta. Oke. Setelah saya mengobservasi Ibu dan Ibu Yuni tadi, memang sudah melakukan coaching dengan baik, memperhatikan rubriknya, kemudian juga sesuai dengan pendekatannya. Saya rasa Ibu sudah bagus banget gitu ya. Dan pertanyaan terakhir nih untuk Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini? Dengan melakukan ini, saya akan meningkatkan kompetensi tirta supaya kedepannya saya dapat melakukan coaching lebih baik. Oke, baik Bu.